Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, thumma ila arwahi abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ali kullin ashabi kullin ajma'in wa tabi'in wa tabi'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa akhwalina wa khalatina wa amamina wa amatina wa ila jami'i masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina, khususan ila jami'i masyayikhina fi ma'atul arbaya Syekh Abdul Karim, Syekh Marzuki Dalam, Syekh Makhrus Ali, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa man intasaba ilaihim, wa ila jami'i asatidina wa ila jami'i mu'alifil kutubi allati ta'alamnaha wa alamnaha, khususan ila mu'alifi hadzal kitab Taysirul Khalaq Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi, lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman mahasantri serta kaum muslimin dan muslimatin yang mengikuti kajian kami dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hingga detik ini Gusti Allah SWT masih memberi kita kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk meneruskan kajian kitab Taysirul Khalaq karya beliau Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi. Dan pada kesempatan pagi ini kita akan mempelajari bab adabul majalis, yaitu bab yang menjelaskan tentang tata krama atau etika-etika dalam majelis. Baik, langsung kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul majalisi utawi iki iku martelaaken pira-pira adabe ing dalam pira-pira masjid. Dalam pira-pira majelis. Utawi iki iku martelaaken pira-pira adab ing dalam pira-pira majelis. Alaman iku wajib ing atase wong, alaman iku wajib ing atase wong yakti kang nekani sapa man, yakti kang nekani sapa man, nekani al majalisa ing pira-pira palungguhan, al majalisa ing pira-pira palungguhan, ayabdaa utawi yen to ngawiti sapa man, ayabdaa utawi yen to ngawiti sapa man, ngawiti al hadirina ing pira-pira kang teka, al hadirina ing pira-pira kang teka, ngawiti bisalami kelawan uluk salam, bisalami kelawan uluk salam, wa ayajli salan yen to lungguh sapa man, wa ayajli salan yen to lungguh sapa man, haisuntaha ing dalem sekirane dadi tutuk, haisuntaha ing dalem sekirane dadi tutuk, bihi kelan man, bihi kelan man apa al majlisu palungguhan, apa al majlisu palungguhan. Bagi orang yang mendatangi suatu majelis, sebelum ia bergabung dengan orang-orang yang ada di situ, terlebih dahulu hendaknya ia menyapa orang yang sudah hadir dengan mendoakannya, yaitu dengan memberi salam. Jadi kalau kita pengen mendatangi atau bergabung dengan suatu majelis, pengen bergabung dengan forum pertemuan, sebelum kita duduk dan ngobrol dengan orang-orang yang sudah hadir, hendaknya terlebih dahulu kita menyapa mereka dengan mendoakannya, yaitu dengan memberi salam. Kemudian setelah itu kita mencari tempat duduk yang memang telah disediakan untuk kita, tentunya sesuai dengan urutan kedatangan kita. Jadi misalnya majelis yang kita hadiri ini tempat duduknya menggunakan kursi. Misalnya kursinya ada 10. Nah, ketika kita datang,
kursi yang nomor 1 sampai 5 kok sudah terisi, sudah diduduki oleh orang, maka hendaknya kita mengambil kursi untuk kita duduki, yaitu kursi yang sesuai dengan urutan kedatangan kita, yaitu yang nomor 6. Wa yuridolan yang mengo sapa man, wa yuridolan yang mengo sapa man mengo anak walil amati saking pira-pira pengucape wong kang bodho, anak walil amati saking pira-pira pengucape wong kang bodho, al khaliyati kang sepi, al khaliyati kang sepi anil faedati saking faedah, anil faedati saking faedah. Kemudian setelah kita duduk dan berkumpul dengan orang-orang yang sudah hadir di majelis yang kita ikuti, ya, hendaknya kita berpaling, kita menghindari omongan-omongan atau pembicaraan-pembicaraannya orang awam, pembicaraan-pembicaraannya orang bodoh yang tidak ada faedahnya. Jadi istilah wong Jawa niku omongan kobot, omongan atau pembicaraan yang tidak ada faedahnya, yang sering diobrolkan saat di dalam majelis, ini hendaknya kita tidak mengikutinya, kita berpaling dari omongan tersebut. Ya, apalagi kalau di dalam omongan tersebut ini ada unsur kebohongan maupun ada unsur pembicaraan yang diharamkan, misalnya hibah, namimah dan yang lain, maka hendaknya kita malah wajib untuk menghindarinya. Wa ayyuhayyiralan yang ngowahi sapa man, wa ayyuhayyiralan yang ngowahi sapa man al mungkara ing perkara kang mungkar, al mungkara ing perkara kang mungkar oleh ngwabi biadihi kelawan kekuasaane man, biadihi kelawan kuasane atau kekuasaane man atau kelawan tangane man. Fa lam yastati mongko lamun ora kuasa sapa man, fa lam yastati mongko lamun ora kuasa sapa man, ya fa bilisanihi mongko ngwana kelawan lesane man, fa bilisanihi mongko ngwana kelawan lesane man. Fa lam yastati mongko lamun ora kuasa sapa man, mongko lamun ora kuasa sapa man, ya fa bi qalbihi mongko ngwana kelawan atine man, mongko ngwana kelawan atine man. Wal yakum lan becik ngadeka sapa man, wal yakum lan becik ngadeka sapa man, ngadeka minal majlisi saking palungguhan, minal majlisi saking palungguhan, ilam tatu lamun ora narik, ilam tatu lamun ora narik ilal maqami maring panggonan, ilal maqami maring panggonan, bihi indal majlis, bihi indal majlis apa daruratun darurat, apa daruratun darurat. Kemudian yang perlu kita perhatikan kembali saat kita berada di suatu majelis, apabila di majelis itu ada kemungkaran atau ada kemaksiatan yang dilakukan, maka kita wajib untuk menghilangkannya sesuai dengan urutannya menghilangkan kemaksiatan. Yaitu yang pertama, kalau kita termasuk orang yang diberi kekuasaan untuk mengamankan majelis tersebut, maka dengan kekuasaan kita ini kita hilangkan. Atau biadihi ini juga bisa dimaknai dengan tangan. Kalau kita mampu untuk menghilangkan kekuasaan tersebut dengan tangan kita, maka ya kita hilangkan dengan tangan kita kemaksiatan tersebut. Namun kalau kita tidak mampu untuk menghilangkan dengan kekuasaan maupun dengan tangan kita, ya maka hendaknya kita hilangkan kemaksiatan tersebut dengan lesan kita. Ya, misalnya saat kita berada di suatu majelis, orang-orang di sekitar kita itu kok sama hibah, menggunjing orang lain, ada sesuatu yang haram, maka kita wajib untuk menghilangkannya dengan lesan kita. Kalau kita tidak mampu dengan kekuasaan dan tangan kita, itu kita ingatkan dengan lesan kita, ya, kita sadarkan, kita beritahu, kita ingatkan orang yang ada di sekitar kita, ini bahwa perbuatan menggunjing ini adalah perbuatan yang berdosa. Nah, tetapi ketika dengan kekuasaan tidak mampu, dengan tangan tidak mampu, dengan lesan juga tidak mampu, ini kalau dieling ini kesannya pegel, terus nesu, ngamuk, saya diusir dari tempat ini, saya disuruh pergi dari majelis ini, padahal majelis ini majelis yang sangat penting bagi saya, atau saya bisa dikeroyok, karena pegel dieling ini. Kalau kita tidak mampu dengan lesan untuk menghilangkan kemungkaran tersebut, maka kita wajib menghilangkannya dengan hati kita. Artinya kita ingkar bikol bi, kita tidak rela, kita tidak ridho dengan kemaksiatan yang dilakukan di majelis itu.
Dan kalau memang majelis yang di situ ada kemaksiatannya, kita tidak mampu untuk menghilangkannya, dan majelisnya ini tidak terlalu penting bagi kita, hendaknya kita pergi saja dari majelis tersebut. Walayah takira lan yen ta ora ngina-ngina sapa man. Walayah takira lan yen ta ora ngina-ngina sapa man ahadan ing wong suwiji. Ahadan ing wong suwiji min julasaihi kang tetep saking pira-pira wong kang ngruwangi lungguh man. Min julasaihi kang tetep saking pira-pira wong kang ngruwangi lungguh man. Fa innahu mongko temestune kelakuan. Fa innahu mongko temestune kelakuan iku rubama kana terkadang ana sapa ahad. Iku rubama kana terkadang ana sapa ahad, ana iku khairan luwih bagus. Iku khairan luwih bagus minhu tinimbang saking man. Minhu tinimbang saking man indallahi ing dalem mungguh Gusti Allah. Indallahi ing dalem mungguh Gusti Allah. Kemudian saat kita berkumpul dengan orang lain di suatu majelis, hendaknya kita tidak menghina orang-orang yang ada di situ, meskipun secara zahir kelihatannya adalah orang yang rendah, karena kebaikan atau derajat tinggi itu adalah derajat tinggi atau kebaikan di sisi Allah. Jadi kebaikan yang berarti itu adalah kebaikan yang ada di sisi Allah, baik di sisi Allah, dan ini tidak kita ketahui. Banyak sekali orang yang secara zahir ini kelihatannya orang biasa, orang yang tidak punya pangkat, orang miskin, tetapi bisa jadi orang tersebut ini khairun indallah, orang tersebut ini orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, banyak sekali orang yang secara zahir ini kelihatannya baik, kelihatannya orang yang punya kedudukan, orang yang mulia, tetapi belum tentu mulia, belum tentu baik di sisi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kebaikan di sisi Allah ini tidak bisa kita ketahui, hendaknya kita tidak menghina orang lain. Karena belum tentu kita ini lebih baik dari orang lain, belum tentu kita lebih baik dari orang yang kita hina. Pun lanjutaken. Wa la yu'azzimalan yen ta ora ngegungaken sapa man. Wa la yu'azzimalan yen ta ora ngegungaken sapa man, ora ngegungaken ahadan ing suwiji. Ahadan ing suwiji limalihi krana bondone ahad. Limalihi krana bondone ahad. Li ana zalika kalana temen setune mengkono-mengkono yu'azzim atau ta'zim ya. Li ana zalika kalana mengkono-mengkono krana temen setune mengkono-mengkono yu'azzimu ahadan limalihi atau ta'zimu ahadin limalihi iku yut'ifu bisa ngapesaken apa dzalik, iku yut'ifu bisa ngapesaken apa dzalik, bisa ngapesaken ad-dina ing agama. Ad-dina ing agama wa iskitu lan bisa ngguguraken apa dzalik, wa iskitu lan bisa ngguguraken apa dzalik, ngguguraken al-muru'ata ing sifat harga diri atau keperawiran. Al-muru'ata ing sifat keperawiran atau harga diri. Kemudian saat di majelis, hendaknya kita tidak memuliakan orang yang ada di situ karena harta bendanya. Kita tidak boleh untuk memuliakan orang kaya karena kekayaannya, orang-orang dari orang-orang yang ada di majelis yang kita hadiri tersebut. Mengapa? Karena memuliakan terhadap seseorang karena kekayaannya, itu bisa melemahkan agama dan juga bisa menghilangkan harga diri. Orang yang memuliakan orang lain karena harta bendanya, ini agamanya akan lemah dan juga harga dirinya akan hilang. Di dalam sebuah hadis dijelaskan man tawaddu'a li ghaniyin lihinahu dhahaba sulusadinihi. Barang siapa tawaddu merendahkan diri, andap asor terhadap orang yang kaya karena kekayaannya, maka dhahaba sulusadinihi, 2/3 dari agamanya ini hilang. Oleh karena itu, memuliakan orang lain karena harta bendanya ini adalah sesuatu yang tercela di dalam agama. Namun kalau kita ingin memuliakan atau mengagungkan orang lain,
yang kita muliakan hendaknya adalah orang-orang yang punya ilmu, seperti guru-guru kita, orang-orang soleh, para ulama, orang-orang yang senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itulah orang yang berhak untuk kita takzimkan atau kita muliakan. Wa in kana lamun ana sapa man, wa in kana lamun ana sapa man ana iku fitariki ing dalem dalan, iku fitariki ing dalem dalan ya fal yahuda mongko becik ngeremna sapa man. Fal yahuda mongko becik ngeremna sapa man, ngeremna tarfahu ing peningale man. Tarfahu ing peningale man. Wal yuhith lan becik nulungono sapa man. Wal yuhith lan becik nulungono sapa man, nulungono al malhufa ing wong kang den aniaya. Al malhuf ay al madlum. Al malhufa ing wong kang den aniaya. Wal yu'in lan becik nulungono sapa man. Wal yu'in lan becik nulungono sapa man ad-dhaifa ing wong kang apes. Ad-dhaifa ing wong kang apes. Wal yursyid lan becik nuduhaken sapa man. Wal yursyid lan becik nuduhaken sapa man ad-dhala ing wong kang kesasar. Ad-dhala ing wong kang kesasar. Kemudian manakala majelis yang kita ikuti ini tempatnya di tepi jalan, misalnya dekat jalan umum, yang di situ tentu banyak sekali orang yang lalu lalang lewat, maka hendaknya kita menahan pandangan kita dari melihat hal-hal yang diharamkan yang sering lalu lalang di jalan tersebut. Misalnya para wanita yang kurang tertutup di dalam menutup auratnya, ini yang sering lewat di jalan saat kita berada di majelis yang dekat jalan tersebut, hendaknya kita tidak melihatnya. Begitu pula ketika di dalam suatu majelis ini bercampur antara laki-laki dan perempuan, maka hendaknya kita tidak sengaja untuk memandangi mereka yang perempuan, apalagi difoto, direkam. Ketara ayu difoto, direkam, didelok ning omah. Lah ini tidak baik, bukan adab yang baik di dalam majelis, itu harus kita hindari. Ini sering terjadi ngoten iki. Kemudian hendaknya pula ketika majelis yang kita tempati, yang kita hadiri ini dekat dengan jalan raya, di situ mungkin nanti ada orang yang teraniaya, misalnya ada orang yang dicopet, ada orang yang dirampok, atau orang yang diganggu oleh orang lain, maka hendaknya kita menolongnya. Begitu pula ketika ada orang yang lemah yang lewat di jalan tersebut, misalnya orang tua yang hendak menyeberang jalan atau orang yang cacat yang membutuhkan bantuan, ya hendaknya kita bantu. Wal yursyid ad-dhallah, begitu pula ketika ada orang yang kesasar. Misalnya saat kita berada di majelis dekat jalan, ada orang yang kebingungan. Setelah kita tanya, dia mengatakan mau ke suatu tempat tetapi lupa tempatnya. Kalau kita tahu, hendaknya kita beritahu, kalau perlu kita antar, kita tinggalkan sebentar majelis kita untuk mengantarkan orang yang tersesat tersebut. Wal yarud dalan becik jawab sapa man. Wal yarud dalan becik jawab sapa man, jawab assalama ing salam. Assalama ing salam alaman ing atase wong. Alaman ing atase wong badaahu kang ngawiti sapa man ing man sing mburi atau wong, badaahu kang ngawiti sapa man ing wong bihi kelawan salam. Bihi kelawan salam. Kemudian apabila kita di majelis ini sudah datang terlebih dahulu, kemudian ada orang yang datang, orang tersebut memberi salam kepada kita, maka hendaknya kita jawab. Kalau kita masih sendiri, kita wajib untuk menjawabnya alias fardhu ain. Namun kalau kita sudah bersama dengan orang lain, artinya bergerombol, sudah banyak yang datang, maka tentu menjawab salam ini hukumnya adalah fardhu kifayah. Wal yu'ti lan becik awaya sapa man. Wal yu'ti lan becik awaya sapa man awaya asaila ing wong kang njaluk. Asaila ing wong kang njaluk. Kalau forum yang lakukan ini tempatnya, atau forum yang diadakan ini tempatnya di tepi jalan, ini biasanya kadang ada pengemis yang datang, kadang ada orang yang meminta-minta yang datang untuk meminta sesuatu.
Nah, kalau kita kebetulan mempunyai apa yang diminta oleh orang tersebut, maka yang hendaknya kita beri. Wal yakunan becik ana sapa man. Wal yakunan becik ana sapa man iku fi jalsati ing dalem lungguhe man. Fi jalsati ing dalem lungguhe man iku wakuran wong kang anteng. Iku wakuran wong kang anteng. Fa inna dzalika mongko temestune mengkon-mengkon wakuran. Fa inna dzalika mongko temestune mengkon-mengkon wakuran iku ad'a luweh narik apa dzalik. Iku ad'a luweh narik apa dzalik, luweh narik ila ta'zimihi maring ngegungaken man. Ila ta'zimihi maring ngegungaken man wal i'tina ila nemen-nemeni. Wal i'tina ila nemen-nemeni li sya'nihi maring tingkai man. Li sya'nihi maring tingkai man. Kemudian saat berada di majelis hendaknya kita duduk dengan tenang, nungguin ora kakean pola. Duduk dengan tenang karena apabila kita duduk dengan tenang di suatu majelis, ini tentunya lebih mendorong orang lain untuk memuliakan terhadap kita dan orang lain ini akan tambah peduli terhadap kita karena kita duduk dengan tenang ora kakean pola. Oke. Teman-teman yang berbahagia, untuk pertemuan kita pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu nggih. Apabila ada keterangan kami yang kurang memaafkan nggih, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qauli wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.